Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya dalam keadaan baik-baik ya, kita semuanya ya. Nah, melalui video ini saya sebenarnya ingin membahas sebuah kalimat yang saat itu diceletukan oleh Om Deddy pada videonya yang kecil. Video maksudnya video durasi singkat mengenai bagaimana atau bisa nggak sih kita menabung untuk membeli sebuah keinginan. Dalam halnya Om Deddy saat itu menceritakan case-nya mobil. Nah, kalau saya hari ini bukan ingin membahas tentang mobil, tapi ingin membahas bagaimana bisa membeli sebuah rumah dengan menabung. Mungkin nggak sih teman-teman pernah bertanya dalam diri Anda masing-masing, bagaimana membeli sebuah rumah dengan menabung? Mungkin itu sudah sering sangat diajarkan ya dalam kehidupan dulu ketika masih zaman sekolah, SMA, SD, mungkin SD ya, bahwa hemat pangkal kaya. So, kalau kita mau beli rumah harus menabung. Nah, apakah masih relevan di zaman sekarang ini? Nah, nanti akan saya bahas satu persatu apakah mungkin membeli rumah dengan cara menabung. Oke? Tapi sebelum saya mulai video ini, saya ingin memulai dengan sebuah cerita yang saya alami sendiri. Ketika itu, siang itu, teman saya, sebut saja namanya Tono, itu datang ke rumah saya. Dan kita banyak bercerita panjang kali lebar mengenai ya bisnis, kemudian tentang pekerjaan. Dan beliau ini adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan farmasi saat itu. Ya. Dan kita banyak cerita-cerita lah, karena kita memang bukan sekedar teman ya, tapi juga semacam seperti sudah keluarga ya, sanak saudara gitu. Nah, ketika beliau ini pulang, dan kebetulan saya hafal dengan motornya beliau, dan saya bertanya, loh, kok motormu ganti? Yang waktu itu saya sebut, loh, kok motormu ganti? Waktu itu dia mengendarai sebuah motor, bukan motor yang sebelumnya, yaitu namanya bukan Lexi ya. Jadi dia sering pakai Lexi kalau kita bertemu, dan hari ini dia tidak menggunakan motornya Lexi, tapi mereka menggunakan motornya yang lain, yang saya lupa waktu itu motor apa ya, motor bebek kalau nggak salah ya. Nah, dan dia jawabannya cukup singkat, sudah saya jual Pak, untuk nabung beli rumah. Dan saya tanya ganti, loh emangnya sudah ada rumah yang kamu incar? Dan dia menjawab belum ada. Tapi dia menginginkan sebuah rumah di tepi jalan raya, karena untuk usaha juga. Beliau menjawab seperti itu. Nah, sepulang teman saya ini, saya segera searching berapa pasaran harga motor bebek Yamaha Lexi. Dan saya menemukan bahwa harganya sekitar 16-17 juta tergantung tahun keluarannya. Oh, jadi 17 juta ditabung untuk membeli sebuah rumah waktu itu. Nah, jadi informasi aja ya. Jadi teman saya ini adalah seorang pegawai di perusahaan farmasi, dan beliau sudah menikah dan punya anak 3, 2 yang sudah usia sekolah, mungkin SD dan SMP. Bukan mungkin ya, pasti SMP, SD, dan yang terakhir masih bayi. So guys, video ini bukan 100% pembelajaran, karena saya juga bukan seorang yang ahli, tapi kita pengen sharing aja bahwa kalau misalnya nanti di tengah-tengah video atau pembelajaran saya ada yang salah, saya open minded, kalian boleh untuk kritik, kasih masukan buat saya. Jadi kita sama-sama belajar saja mengenai materi hari ini, yaitu menabung untuk membeli sebuah rumah. Jadi teman saya tadi, sudah saya mulai dengan teman saya tadi menceritakan kisah seperti itu. Saya coba menelaah lebih lanjut lagi. Jadi ini materi yang akan kita bahas, bahwa mungkin nggak sih kita itu menabung untuk membeli sebuah rumah. Nah, tadi sudah saya sempat bahas bahwa ada peribahasa hemat pangkal kaya. Nah, hemat pangkal kaya apakah masih relevan di zaman sekarang ini? Kita mungkin bisa jujur sendiri sih, kita berhemat untuk jadi seorang yang kaya dengan catatan ditabung ya kayaknya. Jadi kita hemat, punya uang, kita hemat, kita tabung di bank, dan kita berharap bisa kaya dengan tabungan itu. Oke. Nah, sebelum menjawab itu semua, supaya kita bisa menjadi kaya dalam artian bisa beli rumah,
kita akan mulai break aja. Dalam arti break, kita akan membahas lebih lanjut tentang pos-pos kebutuhan. Jadi kan tadi teman saya menceritakan kisah seperti itu, dan kebetulan mungkin Anda teman-teman di sini juga punya gaji ya. Jadi kita bisa menghitung langsung. Kalau teman-teman di sini punya gaji, let's see, Anda punya gaji mungkin sekitar 5 juta. Gaji 5 juta rupiah per bulan. Ya, jadi teman-teman punya gaji 5 juta nih. Oke. Jadi menurut Instagram finansialku itu dikatakan bahwa pos untuk kebutuhan itu sebanyak 40%. Jadi kebutuhan harian misalnya beli makan, kemudian Anda beli ya kebutuhan sehari-hari ya, mungkin kebutuhan dapur, masak juga, makan di sini semua di kebutuhan. Kemudian ada namanya pos 30% untuk tabungan. Kemudian ada pos yang namanya ini masih 70% ya. 10% untuk 10% untuk dana darurat. Kemudian 5% untuk investasi, dan 5% lagi untuk darurat, investasi, terakhir untuk sedekah. Ya. Oke, dengan presentasi seperti ini, kita fokus saja ke tabungan. Ya. Kalau gaji Anda 5 juta, 30%-nya berarti sekitar 1,5 juta. Ya. Nah, angka ini kita jadikan patokan ya, 1,5 juta. Jadi Anda akan menabung 1,5 juta rupiah ketika Anda digaji. Hari ini gajian 5 juta, langsung Anda ambil 1,5 juta, masukkan ke tabungan. Itu ya. Jadi aturannya kita patoknya di 1,5 juta. Nah, kalau mau beli rumah, kita harus tahu harganya rumah. Kalau harga rumah sekarang berapa? Kita ambil contoh, misalnya harga rumah 350 juta. Rumah 350 juta. Nah, pasti teman-teman di sini akan memanfaatkan namanya cicilan KPR ya. Kalau KPR kita ambil dengan fokusnya adalah di DP pertama biasanya minimal itu 20%. Jadi Anda harus punya uang 70 juta rupiah untuk melakukan pembelian down payment. Jadi Anda DP pertama kali sebesar 70 juta ya. Nah, kalau Anda bisa Anda bisa menabung 1,5 juta setiap bulan, dan Anda dibutuhkan waktu berapa lama untuk mencapai 70 juta? Nah, Anda bisa buka kalkulator kalian. 70 juta kalian bagi dengan 1,5 juta. Itu ketemunya sekitar, saya sudah sempat hitung, itu sekitar 46 bulan. Jadi itu sekitar 4 tahun. Jadi selama 4 tahun, Anda menyisihkan uang 1,5 juta secara konstan, secara tetap setiap bulannya selama 46 bulan. 46 kali. Ya, biar gampang 4 tahun saja ya. Jadi selama 4 tahun Anda nyisihin uang selama 1,5 juta, 1,5 juta, 1,5 juta. Tidak boleh diambil, tidak boleh diapa-apain. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mungkin dalam waktu 4 tahun itu Anda bisa menyisihkan uang sebanyak itu dengan jumlah 70 juta? Itu pun kalau KPR-nya, tadi DP-nya disetujui 20%. Kalaupun harga rumahnya 350 juta tidak naik. Jadi kita masih pakai asumsi ya, bahwa tidak ada yang berubah. Ya, belum lagi
kalau tiba-tiba gaji ini ada potongan, belum lagi nanti di sini ada yang namanya semacam apa ya? Jujur aja deh, kita jujur-jujuran aja dah. Kalau misalnya dengan uang 1,5 juta tadi ditabung, itu kan Anda punya rekening nih dengan ATM tentunya ya. Terus tiba-tiba ada temen nih datang, atau temen ngajai Anda untuk nyobain kafe baru nih. Anda mau nolak kah? Sedangkan pos Anda sudah Anda toto seperti ini, Anda nggak mempersiapkan untuk diajak makan teman di kafe baru, Anda pasti ngambil di mana? Tabungan, Anda ambil lagi. Ya, belum lagi nih, kemarin 4.4 Shopee promo gila-gilaan, bebas ongkir. Ya kan? Yang jadinya nggak butuh, jadinya mau beli pakaian lah, beli alat-alat gadget lah. Nah, mumpung murah kok, ada potongan kok. Nah, Anda juga nggak persiapan itu kan, dengan 40% ini tadi, Anda mungkin nggak persiapan ini, Anda pasti ambil nanti dari tabungan. Ya. Belum lagi nanti misalnya ambil cicilan yang mungkin bukan kebutuhan, misalnya cicilan HP. Ya, ada HP keluaran baru nih, mungkin iPhone lah. Kalau nggak pakai iPhone nggak kurang oke. Belum lagi nanti dengan HP Android yang RAM-nya sampai 12 GB, 8 GB, ya. Banyak sekali godaan di zaman ini. Kalau mungkin hemat pangkal kaya itu relevan banget ketika mungkin tahun 98, tahun ya 2000. Zaman-zaman sekarang ini benar-benar berat guys kalau memang mau nabung itu. Coba deh kalian jujur. Sekarang aja kalian lihat di tabungan Anda. Berapa nilai tabungan yang Anda miliki? Hari ini kita sungguh sulit diterpa dengan banyak macam-macam tawaran, kartu kredit lah. Oh iya, saya lupa banget, ada yang namanya cashback makan atau beli minum di sebuah counter. Misalnya beli kopi dapat cashback 10.000, 20.000. Belum lagi dengan milk tea-nya boba yang dimana-mana banyak sekali godaan, apalagi yang dari kota besar. Mungkin saya di Kediri nggak terlalu banyak godaan karena di sini cuma ada ya yang depannya C, belakangnya E. Belum lagi ya kita nggak banyak kok, nggak ada kedai kopi yang depannya S, belakangnya S, tengahnya B, nggak ada di sini. Jadi kita mungkin masih aman di kota kecil. Tapi kalau yang kota besar, Jakarta, Surabaya, Semarang, Malang, ya mungkin, dan kota-kota lainnya, mungkin karena saya ada di Jawa Timur, jadi saya lebih paham Jawa Timur. Tapi mungkin kalau yang ada di kota Jawa Tengah, Jawa Barat, oh ada Bandung juga. Rasanya gaji segini belum setengah bulan aja sudah habis. Saya yakin itu guys. Jadi bener banget nih di sebuah headline saya baca di koran online bahwa kaum milenial itu terancam nggak bisa beli rumah. Ini bener banget. Karena apa? Uangnya yang Anda dapat dari gaji itu belum ada sebulan, setengah bulan pasti sudah habis. Gimana mau nabung guys? Cicilan banyak gitu. Belum lagi Anda beli macam bensin, Anda keluar uang buat beli, ya belum lagi ke teman-teman yang modif mobil, modif motor, ya belum lagi dengan namanya sneakers, ya kemudian fashion harus up to date semua. Wow, gila. Jadi uang 5 juta ini rasanya kayak uang mengalir guys. Nah, tapi teman-teman yang sudah melihat video ini, tenang, saya akan kasih tahu caranya bagaimana Anda bisa membeli rumah tanpa menabung. Saya bukan agen perumahan, saya juga bukan agen pinjaman online, bukan. Jadi saya sama kayak Anda, saya dulu mengalami juga kondisi yang tidak pernah pegang uang, ya. Jadi sama-sama pernah mengalaminya. Jadi saya pengen kasih cara yang lebih gampang, lebih enak, tanpa mengganggu aktivitas Anda. Jadi kalau Anda sudah kerja, ya sudah Anda kerja saja. Jalani kehidupan seperti biasanya, tapi punya satu pos yang Anda harus anggarkan. Dan saya akan buka itu semuanya nanti dalam video-video berikutnya. Bagaimana membeli sebuah rumah. Tadi kan kita bilang 4 tahun ya, ini kan selama 4 tahun nih. Jadi saya akan kasih tahu bagaimana dalam waktu 4 tahun Anda bisa beli rumah lunas
beserta isinya, dan mungkin bisa dengan mobilnya. Dan ini nggak menuntut untuk beli rumah saja, tapi bisa untuk kebutuhan lain. Misalnya, Anda pengen buka bisnis, pengen punya modal usaha yang lebih besar lagi, karena Anda mungkin menghadapi permasalahan permodalan saat ini, atau mungkin buat jalan-jalan, mungkin nanti setelah pandemi ya, jadi Anda bisa pergi ke tempat-tempat yang mungkin Anda inginkan, ke Korea, mungkin Anda Korean lovers, mungkin bisa ke tempat-tempat syuting teman-teman saya di Korea sana ya. Jadi juga mungkin bisa untuk pergi ke naik haji buat orang tua Anda ingin memberangkatkan mereka naik haji, atau mungkin sekedar untuk lebih banyak membantu tempat-tempat ibadah. Jadi ini bukan cuma beli mobil, bukan cuma untuk beli rumah, tapi untuk kebutuhan Anda dan keinginan Anda. Jadi, so stay tune di video-video selanjutnya. Saya akan kasih tahu caranya bagaimana Anda bisa mengelola uang Anda yang miliki ini dan bisa berkembang berkali-kali lipat dalam tempo waktu 1-2 tahun ke depan. Thank you guys.